wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurmaulidia Atijani dari kelas 11K nomor absen 31. Di sini saya akan mendeskripsikan beserta menganalisis hasil permasalahan sosial saya mengenai pengemis berbalut kostum badut. Lalu selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil video pengemis berbalut kostum badut ini di sekitar Kota Tuban. Berikut simak videonya. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai deskripsi permasalahan sosial yang saya ambil dan saya analisis. Pada gambar tersebut, permasalahan yang dibahas adalah kemiskinan yang ditandai dengan munculnya fenomena badut jalanan yang saya temui di Kota Tuban. Fenomena ini mencerminkan kelompok masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup melalui cara tidak konvensional, yaitu dengan menjadi badut jalanan dan meminta uang secara langsung dari orang-orang yang sedang berhenti di lampu merah. Badut jalanan terdiri dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Hal ini menunjukkan adanya masalah sosial mendalam terkait kemiskinan, pendidikan, dan juga pengangguran. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan juga kesehatan. Secara sosiologis, masalah kemiskinan timbul sebagai akibat adanya lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahannya. Yang pertama, terdapat pelanggaran norma sosial. Pengemis berbalut kostum badut seringkali beroperasi di tempat-tempat publik yang ramai, seperti pusat perbelanjaan, jalan raya, atau tempat wisata. Mereka mengganggu ketertiban umum, mengganggu aktivitas orang lain, dan bahkan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau ketakutan. Hal ini melanggar norma sosial tentang perilaku yang pantas di ruang publik. Lalu yang kedua, terdapat eksploitasi dan manipulasi. Banyak kasus menunjukkan bahwa pengemis berbalut kostum badut, terutama anak-anak, dieksploitasi oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Mereka dipaksa mengemis untuk mendapatkan keuntungan finansial tanpa mendapatkan hak dan perlindungan yang layak. Praktik ini merupakan bentuk manipulasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, terdapat penipuan dan kebohongan. Beberapa pengemis berbalut kostum badut menggunakan penampilan mereka untuk menipu dan memanipulasi orang agar memberikan uang dengan alasan palsu. Mereka mungkin berpura-pura cacat, sakit, atau memiliki anak yang membutuhkan bantuan, padahal kenyataannya tidak demikian. Hal ini merupakan bentuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Lalu yang keempat, adanya stigma dan diskriminasi. Fenomena ini memperkuat stigma negatif terhadap pengemis dan orang-orang yang hidup di jalanan. Masyarakat cenderung memandang mereka sebagai pemalas, penipu, atau orang yang tidak layak mendapatkan bantuan. Hal ini menyebabkan diskriminasi dan juga pengucilan sosial. Lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dan teori. Yang pertama, terdapat kemiskinan struktural. Hasil yang saya analisis dari permasalahan sosial kemiskinan pengemis berkostum badut ini dapat mencakup teori kemiskinan struktural yang menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kegagalan sistem ekonomi, sosial, dan politik dalam menyediakan kesempatan yang merata untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketidakseimbangan struktur masyarakat seperti ketidakmerataan akses pendidikan dan rendahnya kesempatan kerja menjadi penyebab utama kemiskinan ini. Lalu selanjutnya terdapat teori human capital. Teori human capital menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas kerja. Tanpa pendidikan dan keterampilan yang memadai, individu kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka terpaksa mencari pekerjaan informal seperti menjadi badut jalanan. Lalu selanjutnya terdapat kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural menggambarkan bagaimana norma dan kebiasaan masyarakat miskin dapat memperburuk kemiskinan mereka. Dalam konteks ini, pekerjaan informal seperti menjadi badut jalanan mungkin dianggap sebagai norma yang dapat diterima dalam komunitas tertentu, yang dapat memperkuat siklus kemiskinan. Berikutnya di sini terdapat faktor yang mencangkup dalam permasalahan sosial ini. Faktor pertama, terdapat faktor pribadi.
faktor pribadi, kurangnya pendidikan dan keterampilan kerja, serta tekanan ekonomi mendesak individu untuk mencari solusi cepat seperti menjadi badut jalanan. Lalu terdapat faktor sosial, lingkungan yang tidak mendukung, eksploitasi anak, stigma terhadap kelompok miskin, dan juga kemiskinan kultural dapat memperparah situasi. Di sini saya akan mengkaitkan teori dengan deskripsi masalah. Fenomena badut jalanan di daerah Kota Tuban ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi dan sosial tidak memberikan akses pendidikan dan pekerjaan yang memadai. Ini adalah contoh kemiskinan struktural di mana individu termasuk anak-anak terpaksa terlibat dalam pekerjaan informal karena kekurangan akses ke peluang formal. Kemiskinan kultural juga terlihat di sini, di mana norma sosial yang mendukung pekerjaan informal dapat memperburuk kemiskinan. Anak-anak yang terlibat sebagai badut jalanan mengindikasikan eksploitasi dan kegagalan sistem pendidikan, serta pengaruh budaya lokal yang mempertahankan siklus kemiskinan. Lalu di sini solusi untuk permasalahan sosial tersebut adalah pemerintah perlu meningkatkan akses pendidikan gratis, menyediakan lapangan kerja yang layak, dan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat miskin. Pengawasan ketat untuk mencegah eksploitasi anak juga sangat penting, dan upaya untuk mengubah norma kultural yang mendukung pekerjaan informal dengan mempromosikan nilai-nilai yang mendukung pendidikan dan pekerjaan formal juga sangat diperlukan. Lalu di sini kesimpulan yang dapat kita ambil dari permasalahan sosial ini adalah kemunculan badut jalanan mencerminkan kemiskinan struktural dan kultural yang disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan, kesempatan kerja, dan norma sosial yang mendukung pekerjaan informal. Solusi harus mencakup pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, dan perubahan norma kultural untuk mengatasi kemiskinan secara efektif. Sekian dari video hasil analisis beserta deskripsi saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.